terhormat dosen pengampu pengantar cerdas Prancis, Madame Rossi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang periode Republik keempat Prancis dengan fokus pada sosok presiden terakhir di era tersebut, yaitu René Coty. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nabila Dewi Putri Kiara, Dia Ayu Nurul Aini, dan saya sendiri Kaila Safarani Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poin pertama hingga keempat, mulai dari identitas hingga karir politik awal René Coty. Kita masuk ke poin pertama, yaitu identitas dari René Coty. René Jules Gustave Coty lahir di Le Havre, Normandia pada 20 Maret 1882 dan ia wafat pada 22 November 1962 dalam usia 80 tahun. Beliau adalah presiden kedua sekaligus terakhir pada masa Republik keempat Prancis yang menjabat dari 16 Januari 1954 hingga 8 Januari 1959 di bawah bendera Partai Kanan Tengah CNIP. Coty sangat dihormati karena karakternya yang tenang, netral, dan kebapakan menjadikan dia sosok nomor satu yang krusial di tengah rapuhnya stabilitas politik Prancis saat itu. Pada poin kedua mengenai latar belakang kehidupan dari René Coty. René Coty tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang berpendidikan di kota pelabuhan Le Havre, yang dimana ayahnya bekerja sebagai direktur sekolah. Lingkungan ini membentuk kepribadiannya menjadi sosok disiplin dan juga sangat menghormati supremasi hukum. Pada tahun 1907, ia menikah dengan Germaine Corblet. Selama masa kepresidenannya, Germaine mendampinginya sebagai ibu negara yang sangat dicintai rakyat karena kesederhanaan dan juga keaktifannya dalam kegiatan sosial, yang turut mendongkrak citra positif dari René Coty. Selanjutnya, mengenai pendidikan dan karir awal René Coty. Perjalanan akademis Coty dimulai di Universitas Caen mendalami bidang hukum dan filsafat hingga lulus pada tahun 1902. Ia lalu meniti karir sebagai pengacara di Le Havre dan sukses membangun reputasi solid di bidang hukum komersial serta maritim. Saat Perang Dunia I meletus tahun 1914, Coty menunjukkan patriotisme tinggi dengan mengajukan diri sebagai sukarelawan Angkatan Darat Prancis dan ikut bertempur dalam pertempuran Verdun pada tahun 1916. Sebuah pengalaman yang menempa ketangguhan mentalnya. Pada karir politik Coty dimulai dari tingkat lokal sebagai anggota Dewan Kota Le Havre pada 1908, hingga akhirnya menembus Parlemen Nasional sebagai anggota Kamar Deputi pada 1923 dan juga senator pada tahun 1936. Meskipun karirnya sempat tersendat pasca Perang Dunia Kedua akibat sempat memberikan suara darurat kepada Marsekal Pétain pada 1940, namanya segera dipulihkan pada tahun 1945 karena ia terbukti bersih dan juga kolaborasi aktif dengan Nazi maupun Rezim Vichy. Di era Republik keempat, reputasinya pun makin diperhitungkan saat sukses menjabat sebagai Menteri Rekonstruksi dan juga Perencanaan Kota periode 1947 hingga 1948 untuk membangun kembali kota-kota yang hancur akibat perang. Posisinya strategis terakhirnya sebelum terpilih menjadi presiden adalah sebagai wakil presiden serat dari tahun 1948 hingga 1953. Selanjutnya, menjadi Presiden Prancis. René Coty menjadi presiden itu dari 16 Januari 1954 hingga 8 Januari 1959. Sebelum mencapai kursi kepresidenan, René Coty menjabat sebagai wakil presiden Senat Conseil de la République dari tahun 1948 hingga 1953, yang menjadi posisi strategis utamanya. Selanjutnya, status sejarah Coty ini dikenang sebagai presiden kedua sekaligus presiden terakhir pada masa Republik keempat Prancis, Quatrième République. Ia memimpin di bawah bendera Partai Kanan Tengah, yaitu Centre National d'Indépendance et Paysan (CNIP). Dan René Coty ini populer juga karena posisinya turut didukung oleh citra positif istrinya Germaine Corblet yang menjadi ibu negara First Lady yang sangat dicintai rakyat karena kesederhanaannya dan keaktifannya dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, kondisi Perancis pada masa Republik kelima. Era ini ditandai dengan sangat rapuhnya stabilitas politik Perancis. Konstitusi yang memberikan kekuasaan dominan pada parlemen menyebabkan seringnya pergantian kabinet pemerintah. Perancis menghadapi tugas berat, yaitu membangun kembali infrastruktur dan kota-kota yang hancur akibat Perang Dunia II. Supaya
upaya yang sempat ditangani Coty saat menjabat sebagai Menteri Rekonstruksi dan Perencanaan Kota pada 1947 sampai 1948. Keajaiban ekonominya adalah meskipun politik tidak stabil, periode ini berhasil meletakkan fondasi modernisasi industri dan awal dari kemakmuran ekonomi Prancis, Les Rencontres Glorieuses. Dan di kondisi ini juga menyebabkan krisis dekolonisasi, beban berat bagi politik kolonial, khususnya Perang Indochina, dan memuncaknya krisis Perang Aljazair yang memecah belah opini publik dan militer. Kemudian, peran René Coty dalam mengatasi krisis politik dibagi menjadi 3. Yang pertama, memimpin pemersatu. Karakter Coty yang tenang, netral, dan kebapakan menjadikan sosok pemersatu krusial di tengah rapuhnya politik Prancis. Yang kedua, penyelamat krisis 1958. Mengambil langkah bersejarah memanggil kembali Jenderal Charles de Gaulle yang mencegah perang saudara akibat krisis Aljazair. Selanjutnya ada transisi damai. Berhasil membujuk parlemen untuk menerima de Gaulle memutuskan jalan bagi lahirnya konstitusi Republik kelima tanpa pertumpahan darah. Selanjutnya ada penunjukan Charles de Gaulle. Pada tahun 1958, Prancis berada di dalam krisis besar akibat perang di Aljazair yang berkepanjangan dan ketidakstabilan politik Republik keempat. Pemberontakan militer di Aljazair mengancam meluas ke daratan Prancis sehingga situasi nyaris mengarah pada perang saudara. Di tengah krisis tersebut, René Coty mengambil keputusan bersejarah dengan menunjuk Charles de Gaulle, pahlawan perang dan mantan pemimpin Perancis merdeka, sebagai Perdana Menteri pada tanggal 29 Mei 1958. Bahkan Coty menyebut de Gaulle sebagai le plus illustre de France, artinya orang Perancis paling mulia, dalam pesannya kepada parlemen. Sebuah pengakuan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya situasi saat itu. Penunjukan ini membuka jalan bagi de Gaulle untuk merancang konstitusi baru yang melahirkan Republik kelima Perancis dengan sistem pemerintahan presidensial yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya ada kontribusi dan pengaruh René Coty. Meskipun sering dianggap sebagai presiden yang pendiam dan kurang menonjol, René Coty memberikan sejumlah kontribusi penting. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas di masa krisis. Coty berhasil mempertahankan ketenangan institusional di tengah gejolak politik yang hampir menghancurkan Republik keempat. Peran kedua yaitu sebagai jembatan transisi. Ia menjadi penghubung antara Republik keempat yang lemah menuju Republik kelima yang lebih stabil di bawah de Gaulle. Yang ketiga ada menjunjung tinggi konstitusionalisme. Coty terlalu bertindak dalam koridor hukum dan konstitusi, bahkan saat tekanan politik yang sangat besar. Yang keempat ada memperkuat martabat kepresidenan. Dengan sikapnya yang tenang, berwibawa dan tidak memihak, ia menjaga citra lembaga presidenan agar tetap terhormat. Pengaruh yang paling abadi adalah keberaniannya untuk mengundang de Gaulle kembali ke panggung politik, sebuah langkah yang secara langsung membentuk wajah Perancis modern hingga hari ini. Selanjutnya ada akhir masa jabatan dan kehidupan setelah presiden. René Coty mengakhiri jabatannya pada 8 Januari 1958 ketika Charles de Gaulle resmi dilantik sebagai presiden pertama Republik kelima. Coty menyerahkan kekuasaannya dengan penuh keanggunan tanpa konflik, mencerminkan karakter yang rendah hati. Setelah meninggalkan jabatan presiden, Coty kembali menjalani kehidupan yang sederhana dan jauh dari sorotan publik. Ia tidak terlibat aktif dalam politik praktis dan memilih hidup yang tenang bersama keluarganya di Le Havre, yaitu kota asal dari René Coty di Normandie.
René Coty wafat pada tanggal 22 November 1962 di Le Havre. Hanya beberapa tahun setelah masa kepresidenannya berakhir, kepergiannya tidak terlalu banyak mendapat perhatian besar dari publik saat waktu itu. Namun sejarahnya kemudian menilai bahwa perannya, khususnya di dalam penunjukan de Gaulle, adalah suatu keputusan yang paling menentukan dalam sejarah politik Prancis di abad ke-20. Sekian. Selanjutnya, kesimpulan. René Coty adalah negarawan terkemuka, pengacara, dan veteran Perang Dunia I yang menjabat sebagai presiden kedua sekaligus terakhir pada masa Republik Keempat Prancis di tahun 1954 hingga 1959. Dikenal sebagai sosok pemimpin pemersatu yang tenang, netral, dan berwibawa. Masa kepemimpinannya diwarnai oleh ketidakstabilan politik yang parah serta krisis dekolonisasi seperti Perang Aljazair. Di tengah ancaman perang saudara pada tahun 1958, Coty mengambil keputusan bersejarah dengan menunjuk Jenderal Charles de Gaulle sebagai Perdana Menteri. Keputusan bijaksana ini berhasil menjaga stabilitas institusional dan menjadi jembatan transisi damai menuju lahirnya Republik kelima Prancis yang lebih stabil. Setelah menyerahkan kekuasaan secara penuh dan rendah hati pada de Gaulle pada Januari 1959, ia menarik diri dari politik praktis hingga wafat pada tahun 1962 di La Havre, Normandia. Dengan warisan sejarah sosok penentu yang menyelamatkan negara dari perpecahan. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 10. Merci beaucoup, mes amis.